akan dunia. Iman dalam Kristus memindahkan gunung masalah. Iman dalam Kristus menyingkirkan kemustahilan. Amin. Salam saudaraku, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, permata-permata hatinya Tuhan, jemaat Eklesia yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita boleh bersama-sama semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Terbukti kita dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Kita semua dalam keadaan baik. Kita terpelihara sempurna. Aman dalam perlindungan Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat. Itulah bukti bahwa kita mempunyai Allah yang hebat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kita sembah. Yesus Tuhan kita yang ajaib. Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mengangkat tema yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui hambanya, melalui saya. Tuhan memberi pesan kepada kita. Setiap kita memiliki rahasia-rahasia yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan ungkapkan kepada kita, mau belajar bersama-sama. Tema yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini berbicara tentang the faith of conqueror. Nah, iman para penakluk, iman para pemenang. Amin. Bukankah kita semua ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tentukan menjadi para penakluk, menjadi para pemenang. Dan kita bagian dari orang-orang yang memiliki iman para penakluk, iman para pemenang. Yes. Amin. Saudara, kita akan belajar mengenali bagaimana bahwa musuh iman adalah kekhawatiran, ketakutan. Jelas, saudara, firman berkata, di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan jelas bicara kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita. Tuhan ngomong kepada kita, jemaat Tuhan, supaya kita semua jangan takut, jangan khawatir. Yang percaya katakan amin. Yang menangkap firman ini katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus menyuruh kita semua, anak-anaknya, orang-orang percaya, yang beriman, jangan takut, jangan khawatir. Sebab musuh iman adalah khawatir dan takut. Kita lihat lagi di dalam Yesaya 41 sampai Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, dua ayat ini dengan tegas Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir. Dia menyuruh setiap anak-anaknya. Nah, ketika kita khawatir, di dalam Filipi 4 ayat dikatakan, nyatakan dalam segala keinginanmu, dalam permohonan, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baiklah kita semua ketika kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, kita datang kepada Tuhan, kita bawa
segala doa-doa kita dalam permohonan dengan ucapan syukur. Karena dengan kita membawa permohonan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, jelas itu kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang Tuhan kehendaki. Jika kita sampai tidak dapat bersyukur, sama dengan kita melecehkan tata kasih karunia Tuhan, saudara. Kita pantas bersyukur. Dalam keadaan apapun kita dapat berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Saudaraku, kasih dalam Tuhan, di Yesaya 41 ayat 10 juga dikatakan, ini dengan tegas sekali, saudara. Ya, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara Tuhan menyertai? Amin. Harus punya iman itu, saudara. Jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan pernah dapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan pernah melihat apa-apa. Ini yang Tuhan mau kita. Jangan sampai kita bimbang. Jangan sampai kita ragu. Jelas Tuhan katakan, aku ini Allahmu. Tuhan yang menyertai kita. Dia Allah yang hidup, yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di luar segala pikiran, jangkauan pikiran kita manusia. Jangan pernah membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Oleh sebab itu hari ini dia katakan, firman bicara kepada kita, iman para penakluk. Dan di antara kita semua yang ada hari ini terdapat ada bilangan bahwa kita ini adalah memiliki iman para penakluk. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kemenangan. Yang menangkap firman Tuhan berkata, amin. Jelas saudara. Nah, firman Tuhan katakan jelas kepada kita bahwa kita harus memiliki iman. Kita tidak boleh takut. Musuh dari iman adalah khawatir dan takut. Kenapa saya mengulang-ulang? Supaya kita mengingat kembali, saudara. Jangan sampai. Nah, di sini ada pertanyaan kepada kita semua. Siapakah para penakluk? Saudara, jangan membayangkan tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat, saudara. Ya, sering kali kita, Bapak Abraham, karena dia disebut sebagai iman para penakluk. Nabi Nuh, dia menaklukkan, membuat bahtera di atas gunung. Dia hebat. Atau Nabi Elia membunuh 400 Nabi Baal dan berkata, tidak hujan 3 tahun, dan benar itu terjadi. Mereka punya iman yang hebat, saudara. Ya, atau kita lihat iman seorang perwira. Bagaimana Tuhan terpesona, kagum dengan imannya. Saudara, atau seorang perempuan Silos Venesia. Dia katakan sekalipun remah-remah dia makan. Disebut anjing yang makan remah-remah. Dia tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Atau seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia punya iman. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Kita seringkali membayangkan penakluk-penakluk yang seperti itu memiliki iman. Mereka menang. Tetapi kita mau belajar hari ini, saudara. Saya akan bawa kita siapakah para penakluk itu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dia berkata begini. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ternyata semua yang lahir dari Allah itulah penakluk. Itulah orang-orang yang memiliki iman, para penakluk. Amin. Ayo katakan sama-sama. Saya lahir dari Allah. Saya anak-anak Allah. Saudara, ternyata seorang penakluk itu adalah semua yang lahir dari Allah. Iman para penakluk adalah iman yang mengalahkan ketakutan, kekhawatiran. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita semua mengalami kekhawatiran, ketakutan, itu wajar.
Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran setiap waktu, itu tidak wajar. Artinya kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak memiliki iman kepada Yesus, kita tidak mempercayai Dia. Tetapi Tuhan katakan iman yang mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran, itulah iman para penakluk. Yang menangkap katakan amin. Tentang apa? Masalah-masalah yang ada di bumi ini. Sejak Adam lahir pun sudah ada masalah. Sejak Adam diciptakan pun sudah ada masalah. Sejak kita lahir pun sudah ada masalah. Buktinya ketika lahir kita udah nangis, saudara. Nangis. Kalau nggak nangis tuh nggak bagus bayi kalau nggak nangis. Artinya di dalam dunia ini itu sudah ada masalah. Nah, secara spesifik kita boleh menjelaskan begini. Masalah-masalah dunia ini terutama adalah masalah kematian. Apalagi kalau kita kehilangan seseorang, rasanya kita punya masalah yang besar. Ya, lalu apalagi masalah finansial, masalah keuangan, masalah hubungan, atau keluarga, suami, istri, anak, orang tua, itu masalah. Dan hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah pandemi. Pandemi COVID ini yang membuat banyak orang mengalami depresi, mengalami stres berat, banyak kekurangan, kurang ini, kurang itu. Bahkan saudara mau pergi pun susah. Bukankah itu sebuah masalah dunia yang sedang dihadapi? Ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang mengalami kekhawatiran. Dan kiranya terdapat saudara dan saya, orang-orang yang memiliki iman para penakluk, the faith of conqueror. Ini menjadi kekuatan saya dan saudara yang menangkap firman Tuhan, katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, kita penting sekali mengerti kalau kita adalah orang-orang yang dipilih, ditentukan, yang lahir dari Allah, maka kita memiliki iman para penakluk yang mengalahkan dunia. Amin. Apa saja sih ciri-ciri iman para penakluk? Yuk kita belajar. Ciri-ciri iman para penakluk yang pertama adalah iman yang percaya. Katakan iman yang percaya. Iman yang fokus, katakan yang fokus. Kepada kemampuan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan, itu kita betul-betul mempercayainya. Yang menangkap katakan amin. Kita fokus melihat kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu kemampuan Tuhan yang luar biasa, supernatural, yang di luar pikiran kita manusia. Dia nyatakan. Fokuslah, saya mengajak jemaat Tuhan. Hari ini, mari mindset kita, pikiran kita bawa bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki iman para penakluk. Dan kita betul-betul memiliki iman yang percaya, yang fokus pada kekuatan kemampuan Tuhan. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan begini, saudara. Ya, marilah kita melakukannya. Di dalam kurung saya ada tulis di sana, perlombaan kehidupan. Apa sih perlombaan kehidupan? Ini proses hidup kita dari lahir sampai kita sebesar, sampai seusia ini, saudara. Kita terus ada dalam perlombaan kehidupan. Barang siapa yang kuat dalam garis airnya, mereka akan menang. Setiap kita menginginkan kemenangan, setiap kita sanggup untuk menaklukkan perlombaan kehidupan, kita melakukannya. Marilah kita melakukan perlombaan kehidupan. Dengan apa? Mata yang tertuju. Bicara tentang fokus. Katakan fokus. Kepada siapa? Kepada Yesus. Yang adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Sang Penolong kita, pengharapan kita. Amin. Lagu tadi berkata, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Jika engkau sakit hari ini, percaya engkau sembuh. Amin.
Fokus kita kepada Yesus. Yang apa? Memimpin kita dalam iman. Iman para penakluk. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apa sih yang dimaksud kesempurnaan yang Tuhan mau? Kita semua dibawa untuk naik, masuk kepada level kuasa dan kemampuan Yesus. Amin. Tuhan mengurapi kekuatan, kemampuan kepada kita. Tuhan memberi otoritas kepada kita. Tuhan memberi kuasa dan otoritas kepada anak-anaknya. Maka ketika kita berkata sembuh, dia sembuh, saudara. Amin. Aku sanggup, kita pasti sanggup. Aku tidak lagi menjadi khawatir, kita tidak lagi menjadi khawatir. Aku tidak lagi menjadi takut, kita tidak menjadi takut. Kenapa? Tuhan memberi kuasa dan otoritas kepada kita. Amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita, mari milikilah iman yang percaya dan fokus kepada kemampuan Tuhan. Dan Tuhan sudah membuktikan yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Jangan pernah khawatir, miliki iman itu. Sebab dialah Allah yang kita percayai. Dia rindu saudara dan saya memiliki iman ini, saudara. Miliki iman yang percaya sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Dia total. Tapi bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang fokus pada kemampuan Tuhan, yang menangkap, katakan amin. Amin. Sebaliknya saudara, sebaliknya jika kita takut dan khawatir, sama dengan iman yang percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri, diri kita sendiri. Seringkali ini justru terbalik. Ya, seringkali kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kekuatan dan kemampuan manusiawinya. Jadi akhirnya apa? Yang datang takut, gelisah, cemas, khawatir. Kalau sudah mengalami ini, apa yang terjadi? Seluruh organ tubuh kita mati, saudara. Imun kita menurun, saudara. Bagaimana? Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Sebab jelas firman Tuhan bicara di dalam Yeremia 17 ayat 5. Dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Jelas, kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai ada di antara jemaat Tuhan, di antara kita pagi hari ini, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Dan pantaslah kita semua mengandalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, kata Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saudara, biarlah kita semua ini menerima iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Iman para penakluk. Saudaraku kekasihan Tuhan, kita lihat kembali ciri-ciri iman para penakluk yang kedua. Nah, ini dia. Iman yang tahan uji adalah iman yang percaya. Immanuel. Seringkali kalau kita berkata Immanuel, bayangan kita lalu Tuhan beserta kita. Itu tidak salah, saudara. Tapi Immanuel adalah Allah yang manunggal. Tuhan yang manunggal dengan kita. Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Katakan Immanuel.
Kalau kita sudah berkata Immanuel, berarti Allah ada di dalam hidup kita, menunggal di dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam Dia. Saudara, kalau menunggal Tuhan dengan saya, dengan kita, itu bicara tentang menjadi satu. Tidak terpisahkan. Roh Allah dengan roh kita bersatu. Menunggal. Itulah yang menjadi kita kuat. Sebab firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu dan roh yang ada padaku adalah roh yang lebih besar dari segala roh apapun. Karena roh Allah menunggal dalam roh kita, menyatu. Menjadi satu. Luar biasa. Kenapa yang kedua ini dikatakan iman yang tahan uji? Karena orang yang tahan uji adalah orang yang memiliki iman percaya bahwa Allah beserta dia. Menunggal dalam hidupnya. Dan sanggup bertahan. Amin. 2 Korintus 13 ayat 5. Jelas firman Tuhan berkata. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dan firman Tuhan berkata, jika orang yang tidak tahan uji, artinya tidak ada Yesus di dalamnya. Dan biarlah hari ini didapati jemaat Tuhan. Saudara yang hadir pagi hari ini, ada Yesus di dalamnya. Immanuel, menunggal dengan kita. Maka kita adalah orang-orang yang tahan uji. Saudara, jika kita benar-benar mempercayai Tuhan Yesus, kita akan hidup bahagia. Kita akan hidup penuh dengan sukacita. Damai sejahtera. Itulah yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita tidak menunggal dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak menunggal dengan kita. Yang membuat akhirnya hidup kita menjadi susah. Dan saya sangat yakin. Ciri iman para penakluk yang kedua ini ada pada kita semua. Yang menangkap katakan amin. Yes, yes, yes. Yes. Aku percaya. Immanuel. Allah ada di dalam hidupku. Dan aku ada di dalam Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percayalah. Jangan sampai kita tidak percaya. Pak Yosua sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Biarlah kita mempunyai respon yang baik. Amin. Amin. Ciri-ciri iman para penakluk yang ketiga. Yaitu iman yang mengalahkan kemustahilan. Yang percaya katakan amin. Tiada yang mustahil bagi Allah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia berkata tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini untuk bangkit. Roh kita hidup. Dan kita mempercayai kepada Tuhan. Kita memiliki iman yang mengandalkan Tuhan. Iman yang mengalahkan kemustahilan. Dalam Matius 17 ayat 20 ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku kasihan Tuhan, firman Tuhan berkata, sekalipun kita punya iman sebesar biji sesawi, kita sanggup memindahkan gunung. Gunung apa saja masalah-masalahmu hari ini. Gunung ketakutan, gunung kekhawatiran, gunung keuangan, sakit penyakit. Tuhan
Katakan kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, engkau mempunyai iman para penakluk, dan engkau pasti dapat berkata, aku percaya kepadamu ya Tuhan yang sanggup melakukannya. Dan kita berkata kepada masalah kita, kau pergi dan masalah itu pergi, saudara. Ya, sakit, berkata kepada sakit, kau sembuh, sembuh, saudara. Ya, nah ini penting untuk kita sadari. Saudara, saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya sakit, ini kesaksian hidup, saudara. Vonis dokter berkata, paling lama 3 bulan. Saya bayangannya 3 bulan itu sudah nggak ada, dikuburin, saya udah tinggalin istri saya. Ya, padahal waktu sakit itu saya baru menikah 1 tahun. Bayangkan, saudara. Nah, bayangannya sudah nggak karu-karuan. Tapi lihat, saya percaya Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan iman untuk mengalahkan kemustahilan. Saya percaya saya pasti sembuh. Dan luar biasa, Tuhan beri kesembuhan. Nah, itulah yang dikatakan iman mengalahkan kemustahilan, saudara. Jika saudara hari ini mengalami banyak hal yang tidak nyaman, yang tidak enak, percayalah, bagi Tuhan tiada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan pasti buka jalan, dan dia selalu buka jalan, dan dia tidak pernah habis cara untuk membuka jalan bagi saudara dan saya. Yang menangkap katakan amin. Sesulit apapun, semustahil apapun, seberat apapun masalahmu, masalah saya, masalah kita, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Tuhan selalu tidak pernah habis cara untuk buka jalan buat kita. Amin. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan buat kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yaitu orang-orang yang memiliki iman para penakluk. Ya, orang kalau mengasihi Tuhan pasti punya iman. Dan jelas, ini bonus buat saya dan saudara yang mengasihi Tuhan, yang memiliki iman. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Luar biasa. Ini pujian. Bahkan ini seringkali dinyanyikan. Kita kalau onsite kita joget-joget lagu ini, saudara. Ya, ini karena di online jadi cuma badannya aja yang goyang, saudara. Karena apa? Kita harus antusias terima mujizat Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Inilah ciri-ciri yang ketiga, iman yang mengalahkan kemustahilan. Sebab tadi saya katakan bahwa ada statement saya yang ketiga tadi, di dalam Tuhan menyingkirkan kemustahilan. Wow, pasti kalau kita percaya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yes. Haleluya. Tuhan sangat baik. Nah, kita lihat lagi, saudara, bagaimana cara untuk memiliki iman para penakluk. Caranya bagaimana, yuk Pak? Gitu kan? Pertanyaannya, ya. Ayo kita lihat dalam Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Spesifik Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman. Ini caranya. Kita lihat lagi Yohanes
15 ayat 7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Percayalah, kita sudah menerimanya. Setiap kita berkata, iman kita berkata, secara alam roh sudah menangkap. Kenapa? Kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Iman itu penting, saudara. Ya, saudaraku kekasih dalam Tuhan, sederhana saja sebetulnya untuk kita dapat melakukan, untuk kita dapat memiliki iman para penakluk. Miliki disiplin. Apa sih disiplin apa, saudara? Baca Alkitab. 3-5 pasal. Dengan bersuara setiap hari. Kami di pastori, pokoknya sempat nggak sempat. Harus dibalas. Itu kan slogan, saudara. Ya. Tapi ini sempat atau tidak sempat. Harus baca Alkitab. Minimal 6 pasal. 2 pasal perjanjian baru, 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, 2 pasal Mazmur, 1 pasal Amsal. Amsal itu harus setiap hari. Kenapa? Supaya kita menerima hikmat daripada Tuhan. Tiap hari, jangan bosan. Nah, bagaimana supaya kita dapat mendengar? Ketika kita baca firman Tuhan, harus bersuara. Seperti contoh saya baca firman Tuhan seperti ini, contoh begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya dengar. Dan saudara juga dengar kan gitu. Banyak orang baca Alkitab begini. Pegang Alkitab tapi suaranya dalam hati. Saya kalau dulu belum ngerti. Dulu saya gitu. Tiba-tiba baru 5 pasal di 5 ayat. Tidur, saudara. Ngantuk. Karena nggak kedengaran. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan. Wah, kuping kita dengar, hati kita menerimanya, pikiran kita dimasukin oleh firman Tuhan, dan ini menjadi sinergi, menjadi satu. Maka setiap pesan firman Tuhan itu akan timbul rema untuk kita, saudara. Ya, jadi harus bersuara. Bagaimana, saudara? Saudara, sama-sama katakan bersuara. Jangan ada lagi yang baca Alkitab itu diem-diem. Ya, kalau baca WA sih boleh diem-diem. Kalau kenceng-kenceng nanti kan gak enak. Tapi kalau baca firman bersuara, supaya orang dengar. Nah, begitu ya. Iya. Saudaraku kekasih Tuhan. Bagaimana? Selanjutnya ketika kita baca, kita pasti nemu kok. Di pasal ke-1, mungkin pasal yang kedua, pasti kita nemu ayat-ayat yang hebat, yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Nah, renungkan itu. Berulang-ulang sepanjang hari. Seperti mengunyah. Terus sampai benar-benar kita mendapat rema dari Tuhan. Rema maksudnya mendapat pesan dari Tuhan. Ya, rema yang hidup. Jadi firman yang kita baca ini menjadi hidup. Maka disebut firman yang hidup. Yaitu rema. Saudara, kita ketika merenungkannya siang dan malam, kita akan menerima pesan daripada Tuhan. Inilah cara kita memiliki iman para penakluk. Disiplinkan diri. Jangan minggu ini baca Alkitab, minggu depan bangga, saudara. Ya, hari ini baca Alkitab, besok enggak. Jangan begitu, saudara. Ya, ayo kita disiplinkan diri kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Ketika kita baca dan merenungkan firman Tuhan, ya, sepanjang hari kita sangat percaya, sangat yakin. Yesus adalah hikmat Allah yang kita dapatkan dari firman yang hidup. Itulah rema. Amin. Jadi hari ini saudara dan saya didapati orang-orang
di dalam bilangan iman para penakluk. The faith of conqueror. Itulah firman yang kita dapatkan pagi hari ini. Terima berkat Tuhan. Miliki iman itu. Supaya kita menjadi kuat. Ketika kita diuji, kita tahan. Kita bisa bertahan. Dan kita percaya kita sanggup mengalahkan kemustahilan. Karena kita memiliki iman itu. Yesus telah menunggal dalam hidup kita. Immanuel, kemanapun kau pergi, dia ada beserta kita. Amin. Kita menjadi kuat. Kita tidak lagi goyah. Dan iman kita menjadi teguh. Yang menangkap, yang respon berkata, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang hebat, yang baik, yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, yang menerima berkat firman Tuhan. Kiranya kami semua juga memiliki iman para penakluk, dan kami disebut orang-orang yang memiliki iman para penakluk. Dan kami disebut para penakluk. Kami mengalahkan dunia ini. Mengalahkan segala kekhawatiran. Mengalahkan segala kecemasan, ketakutan kami di bumi ini. Bersama Yesus kami mampu. Bersama Yesus kami berjalan. Bersama Yesus kami sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Yesus, nyatakan. Dan dengan iman kami terima firman ini. Yes. Kami percaya kami diberkati. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.